Erlangga Safe Space, save me, save you, save us. Hai Savers, rasanya udah lama banget nih kita nggak ketemu dan nggak ngobrol bareng. Nah, gimana nih kabar kalian semua? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Nah, sebelumnya kenalan dulu nggak sih? Jadi sebelumnya kenalin, namaku Nailah dan di sini aku nggak sendirian karena aku bakal bareng sama partner yang keren banget. Boleh dong kenalan dulu? Oke, halo, selamat pagi Savers semua yang lagi nonton podcast kita hari ini. Rasanya aku seneng banget karena akhirnya aku berkesempatan untuk menjadi partner Naila di podcast kali ini. Jadi, kenalin nama aku Sea. Halo Sea, Halo. selamat datang. Oke. Nih, saya mau ngomong soal kegiatan atau kesibukan sehari-hari nih. Biasanya apa sih hal pertama yang kalian lakukan ketika bangun tidur? Kalau aku sendiri nih, Nay, biasanya aku pastinya matiin alarm, terus aku buka HP. Nah, kalau Savers ada yang sama nggak kira-kira? Wah, jujur aku sama banget sih, Sea. Jadi bangun tidur langsung scroll HP sambil ngumpulin nyawa dulu. Bener banget. Jadi kayaknya sekarang itu kalau misalnya kita buka HP dan scroll sosmed tuh udah jadi kayak part of our life nggak sih, Nay? Iya, bener banget. Kalau misalnya nggak buka sosmed sehari tuh kayak ada yang kurang gitu. Bener lagi, tapi kadang mood di pagi hari tuh jadi suka rusak nggak sih? Iya. Soalnya konten sosial media itu kadang-kadang banyak yang diisi sama konten yang berkonotasi negatif gitu. Bener banget. Jadi tiap hari tuh pasti ada aja gebrakan dari influencer lah, dari pejabat lah, atau bahkan dari negara kita sendiri. Dan mostly itu isinya berita negatif semua. Nah, ngomong-ngomong tentang banyaknya berita negatif nih, kita tuh kan kayak sering marah-marah dan nyambat gitu ya tentang hal-hal yang kita lihat di sosial media. Gak hanya itu, kita tuh juga jadi lebih capek dan terbebani secara mental ketika kita melihat konten-konten negatif tersebut, Nay. Nah, kebetulan banget topik itu yang bakal kita bahas di podcast kali ini, saya. Benar, so gak perlu basa-basi lagi, langsung kita spill aja nggak sih, Nay, judul podcast kita hari ini? Boleh banget. Nah, podcast kita hari ini berjudul When Caring Gets Tiring, menghadapi berita negatif di media sosial. Nah, podcast ini akan membantu savers yang mungkin merasakan banyak emosi negatif setelah terkena paparan berlebihan dari konten-konten negatif. Oke, dan untuk membahas hal ini, kita tentunya nggak berdua doang. Kita bakal ditemenin oleh pembicara yang pastinya sudah sangat ahli di bidang ini. Beliau adalah Bu Ika. Untuk Bu Ika, dipersilakan. Selamat pagi, Bu Ika. Silakan duduk dulu. Iya. Halo Ibu Ika, kabarnya gimana Ibu hari ini? Baik, kabar baik. Alhamdulillah. Nah, Ibu sebelum kita mulai ini boleh say hi dulu ke para savers, para pendengar. Boleh. Oke. Hai savers. Oke, hai Savers. Panggilannya Savers ya. Hai Savers, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa di dalam kegiatan podcast kita pada pagi hari ini. Pembahasan kita sangat menarik ya. Iya. Oke, nanti tentang ini ya, tentang outrage fatigue ya. Nah, Savers, jadi Bu Ika ini adalah seorang psikolog yang berfokus pada psikologi sosial, dan selain itu beliau ini adalah seorang dosen dari Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Wah, keren banget. Iya. Nah, Ibu Ika, kalau saya boleh tahu nih, kira-kira kesibukannya akhir-akhir ini tuh apa sih, Ibu? Kalau saya masih ngajar, kesibukannya ngajar ya, terus beberapa kegiatan juga kadang-kadang diundang untuk menjadi pembicara gitu. Jadi itu aja barangkali. Kemudian juga karena saya seorang psikolog ya, saya juga praktik ya di unit pelayanan psikologi UNER. Ya, jadi kalau misalnya nanti savers ada yang membutuhkan psikolog ya, barangkali boleh menghubungi UPP UNER. Gitu. Keren banget Ibu. Nah, by the way nih Ibu, sebelum kita lanjut, podcast kita kali itu sebenarnya terinspirasi dari salah satu curhatan yang masuk ke layanan curhat anonim dari Erlangga Safe Space, yaitu Ears on You. Benar. Nah, saya izin bacain curhatannya dulu ya. Iya, silahkan. Akhir-akhir ini aku kan sering scroll TikTok. Terus banyak banget kan berita-berita negatif kayak tentang selingkuh, pelecehan seksual, pembunuhan, konflik politik, dan lain sebagainya. Ya pokoknya kejadian-kejadian yang buruk lah. Aku awalnya biasa aja,
Ya kasihan gitu sama korbannya. Tapi lama-lama tuh rasanya capek banget ngikutinnya. Terus aku jadi takut kalau suatu hari hal tersebut terjadi sama aku. Awalnya aku masih kasihan sama korban. Beberapa kali juga masih memberikan dukungan walaupun lewat media sosial aja. Cuma lama-lama tuh jadi males karena berita-berita kayak gitu tuh muncul terus-menerus. Aku harus ngapain ya? Bingung karena mau support tapi aku sendiri capek. Tapi kalau nggak support, aku merasa bersalah karena apatis. Kira-kira aku harus apa ya Kak? Apakah ada cara tersendiri supaya aku nggak terlalu fokus dengan berita-berita negatif yang ada di media sosial? Kayaknya yang dialami oleh Savers tadi tuh relate banget nggak sih sama kita, kayak lagi santai buka media sosial, niatnya tuh cuma mau nyari hiburan atau mau nyari kabar teman, malah disuguhi berbagai isu yang lagi ramai dibahas, mulai dari berita politik, masalah sosial, sampai drama selebriti yang nggak ada habisnya gitu. Kadang tuh bukannya malah makin peduli, kita tuh malah jadi ngerasa capek sendiri kan ngikutinnya. Sebenarnya ini tuh bisa dibilang bagian dari outrage fatigue atau bukan ya Bu? Kayak sebenarnya outrage fatigue itu apa ya Bu kalau menurut Bu Ika sendiri? Iya, kalau dari curhatan tadi ya, dari surat yang sudah masuk ya, dia menceritakan ada perasaan lelah ya melihat informasi-informasi yang negatif. Saya kira itu termasuk outrage fatigue gitu ya. Jadi outrage fatigue itu adalah kelelahan emosional dan mental ya yang disebabkan karena dia terpapar, sering sekali secara intensif terpapar oleh pemberitaan atau informasi yang menggugah emosi atau kemarahannya gitu ya. Jadi seperti tadi pemberitaan artis, perceraian artis misalnya gitu ya, perselingkuhan, apalagi yang sekarang yang sedang yang sedang happening ya, pemberitaan tentang perang, gitu ya. Itu juga sangat menggugah kemarahan dan emosi kita begitu ya, sehingga kemudian kita menjadi lelah dan lama-lama kita menjadi mati rasa. Ya, yang disebut sebagai desensitisasi gitu ya. Jadi mati rasa, kehilangan empati, kehilangan kepedulian ya. Nah, itu yang disebabkan karena outrage fatigue tadi gitu. Oke, berarti secara singkatnya adalah outrage fatigue ini diartikan sebagai kelelahan emosional gitu ya, karena menghadapi banyaknya berita negatif. Iya, betul. Kelelahan emosional dan mental ya, mental emosional ya. Baik. Nah, dari penjelasan dari Bu Ika barusan, saya tuh sebenarnya udah kepikiran suatu hal nih Bu. Kan sekarang media sosial tuh udah seperti makanan kita sehari-hari gitu ya. Selalu ada aja berita baru dan diikuti dengan masalah yang baru juga. Nah, berarti bisa dibilang bahwasannya media sosial ini itu sebagai pengaruh terbesar dalam munculnya outrage fatigue ini. Nah, kira-kira hubungannya antara outrage fatigue dan media sosial itu apa sih, Ibu? Iya, media sosial tentunya menjadi salah satu pemicu utama. Iya kan? Karena di dalam media sosial itu terus berganti pemberitaan gitu ya, informasi, isu-isu begitu ya, yang itu kemudian konsumsi oleh kita begitu ya, dan itu tidak selalu pemberitaan yang menyenangkan gitu ya. Jadi pemberitaan itu sangat beragam dan pemberitaan negatif itu lebih mudah sekali ya kita konsumsi melalui media sosial ya. Itu sebabnya kenapa media sosial itu menjadi menjadi salah satu pemicu begitu ya, menjadi salah satu pemicu kita lelah gitu menghadapi pemberitaan negatif tadi, seperti itu. Jadi sangat berkaitan keras ya Ibu antara cepatnya arus informasi di media sosial dan kita secara emosi. Nah ini topik pembicaraan kita udah makin seru nih Ibu, tapi saya mau nanya sebenarnya kalau seseorang lagi mengalami outrage fatigue tuh biasanya kelihatan dari mana sih Bu? Atau ada ciri-ciri khusus nggak buat kayak orang yang mengalami outrage fatigue ini? Iya, namanya juga fatigue ya. Tentu
ciri-ciri utamanya ya tentu dia merasa kelelahan gitu ya. Jadi dia kelelahan, kemudian dia juga lebih banyak mengkonsumsi informasi ya atau pemberitaan-pemberitaan yang negatif di media sosial ya. Kemudian dia juga meskipun begitu ya, jadi ini ada yang menarik dari fenomena outrage fatigue ini gitu ya. Jadi meskipun dia sudah lelah dengan pemberitaan negatif di media sosial, tapi dia terus-menerus mencari gitu ya, terus-menerus mencari pemberitaan itu gitu ya, sehingga kemudian menjadi kelelahan yang sifatnya kronis gitu ya, atau apa yang disebut sebagai doom scrolling. Ya, doom scrolling itu terus-menerus dia membiarkan dirinya terpapar dengan informasi-informasi yang negatif tadi, ya, atau yang menggugah kemarahan tadi, begitu. Ya, nah itu barangkali fenomena yang menarik, gitu ya, di kejadian-kejadian outrage fatigue ini, gitu ya. Kalau kita barangkali logikanya, ketika kita sudah lelah, kita berhenti. Tapi justru outrage fatigue itu enggak. Ya, pada orang yang mengalami outrage fatigue justru dia terus-menerus scrolling gitu ya, terus-menerus dia memaparkan dirinya jadi keterpaparannya menjadi lebih tinggi lagi gitu ya. Dan kemudian itu yang membuat dia kemudian menjadi apatis, menjadi mati rasa, menjadi kehilangan kepedulian, tidak empati terhadap orang lain, terhadap penderitaan orang lain gitu ya. Nah, disitulah kemudian kita melihat bahwa itulah masalahnya. Gitu. Berarti ciri-ciri utamanya dari outrage fatigue ini itu sebenarnya kita merasa lelah itu aja ya, kayak merasa lelah dan akhirnya muncullah fenomena di mana kita itu ketika lelah tapi masih terus scrolling yang berdampak pada mati rasa, terus jadi kayak capek yang benar-benar capeknya itu capek yang sangat kronis gitu. Kehilangan empati ya, kemudian dia juga menjadi bingung dengan reaksi emosinya. Aku harus bagaimana nih gitu ya, apakah aku harus terlibat secara emosional atau misalnya aku harus menarik diri secara emosional gitu ya. Kemudian dia juga menjadi enggan ya untuk mengikuti berita ya, tapi dia di satu sisi juga terus-menerus mencari berita begitu ya, mencari pemberitaan itu. Jadi ada konflik di dalam dirinya juga begitu ya. Dan yang terakhir adalah dia sinis dan apatis gitu ya. Jadi dia tidak bisa lagi untuk peduli lagi dengan pemberitaan itu gitu ya. Jadi dia sudah apatis aja gitu. Ya. Berarti ternyata efeknya cukup itu ya, cukup dalam juga ternyata. Nah, jadi setelah kita mendengarkan penjelasan dari Bu Ike tadi tentang ciri-ciri orang yang mengalami outrage fatigue nih, mungkin sekarang saya ada pertanyaan selanjutnya, apakah kira-kira ada kelompok usia ibu atau tipe orang tertentu yang lebih mudah dan lebih rentan untuk terpapar outrage fatigue ini sendiri? Ya, tentunya orang yang mudah terpapar outrage fatigue ini adalah orang yang sehari-harinya bekerja dengan media sosial. Gitu ya, atau bekerja dengan berbagai macam informasi gitu ya, atau isu-isu sosial yang memang menjadi pekerjaan dia sehari-hari gitu ya. Jadi misalnya pada wartawan misalnya gitu ya, atau pekerja-pekerja media ya, kemudian misalnya pada pengguna aktif media sosial ya, tentunya dia ya pasti akan mudah untuk terpapar dengan isu-isu atau pemberitaan-pemberitaan atau informasi-informasi yang menggugah emosinya tadi begitu ya. Juga nah ini ya yang barangkali savers juga mengalami semuanya karena kalian kebanyakan dari Gen Z gitu ya. Jadi nah Gen Z ini juga merupakan kelompok yang rentan ya untuk mengalami outrage fatigue ini begitu ya. Kenapa? Karena memang sehari-harinya ya seperti tadi bangun tidur handphone, ya kan? Ya ke kamar mandi bawa handphone, ya makan pegang handphone, ya bahkan
kuliah ya, yang saya lihat ya, kalau misalnya di dalam kelas gitu ya, itu ada juga mahasiswa-mahasiswa yang merasa dia harus tetap terkoneksi dengan handphonenya begitu ya, jadi dia scrolling informasi gitu ya. Saya kira itu barangkali kelompok-kelompok yang rentan ya untuk mengalami outrage fatigue ini begitu ya. Jadi memang terpapar gitu ya, memang terpapar setiap hari gitu ya dengan pemberitaan tadi ya. Contohnya tadi seperti profesi-profesi tadi gitu. Jadi macam-macam ya, mulai dari wartawan sampai orang biasa kayak kita genzi-genzi yang emang sehari-harinya buka medsos mulu gitu. Iya. Nah, dari yang sudah kita bahas nih Ibu, dan mungkin teman-teman juga para siswa udah mulai memahami nih tentang outrage fatigue. Nah, saya jadi penasaran sih Ibu mengenai penyebab terjadinya outrage fatigue itu sendiri. Kayak apakah karena memang kita makin aware sama suatu isu atau karena overload informasi gitu? Iya. Itu tadi betul, overload informasi gitu ya. Jadi overload informasi itu terlalu banyak informasi atau berita negatif yang dikonsumsi gitu ya oleh kita gitu ya, terutama melalui media sosial gitu ya. Kemudian kita itu selalu disajikan dengan isu-isu yang terus berulang. Iya kan, kekerasan, ketidakadilan, perselingkuhan, ya, perceraian, ya, perang dan lain-lain. Itu setiap hari terus menerus isu itu berulang gitu ya. Apalagi ada fenomena kalau misalnya kita melakukan likes ya kan, komen ya di sebuah pemberitaan tertentu, kemudian kita digerojok oleh informasi yang sama. Itu yang disebut sebagai algoritme. Iya kan, itu tidak bisa kita kontrol kan gitu ya. Makanya kalau saya biasanya hati-hati banget tuh kalau mau kasih likes gitu ya. Barangkali kalau misalnya ada penobatan pelit likes itu barangkali saya juaranya gitu ya. Kenapa? Karena saya nggak mau informasi yang sama itu muncul terus gitu di akun saya gitu, di akun media sosial saya gitu ya. Kalau kita nge-likes ya, apalagi kita kasih komen misalnya, berarti kan kita sudah engage dengan berita itu begitu ya. Dan ketika kita engage dengan berita itu, kemudian kita diberikan informasi yang sangat terus-menerus intens gitu ya, informasi yang sama, pemberitaan yang sama ya. Nah, itu juga yang mengapa kemudian terjadinya outrage fatigue gitu ya. Nah, kemudian biasanya kita juga merasa marah gitu ya. Kita juga karena pemberitaan-pemberitaan itu kan menggugah kemarahan begitu ya. Dan kemarahan itulah yang membuat kita terus-menerus berada dalam kondisi emosi yang negatif ya, dan kemudian kita menjadi kelelahan. Nah, itu penyebabnya. Baik, berarti penyebab utama, sumber utama dari outrage fatigue ini karena overload informasi tadi ya. Kita mendapatkan berita yang itu aja secara terus-menerus yang menyebabkan kita capek melihat hal itu terus gitu ya. Oke, nah kita sudah membahas tentang penyebab terjadinya outrage fatigue nih. Nah, selanjutnya tadi sudah sempat disinggung sebenarnya Ibu di awal tentang dampak dari outrage fatigue ini. Tapi pertanyaan saya adalah, apakah ada dampak lain dari outrage fatigue ini selain mati rasa, terus kayak kehilangan empati dan lain sebagainya? Apakah ada dampak lain yang mungkin lebih parah atau bagaimana gitu Bu dari terpaparnya outrage fatigue ini sendiri? Dampaknya barangkali emosi atau kelelahan kronis gitu ya. Jadi itu yang menjadi seseorang itu membutuhkan bantuan gitu ya. Kalau misalnya kelelahan itu sudah kronis gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya kita bicara tentang dampak, tentunya kita akan melihatnya satu persatu ya, misalnya dampak secara psikologis gitu ya. Jadi dampak secara psikologis itu seseorang mengalami kelelahan mental dan emosional yang disebabkan karena ada pengaruh pemberitaan yang terus-menerus tadi gitu ya, yang terjadi secara intens ya. Kemudian tadi juga sudah dampaknya menjadi apatis ya, menjadi mati rasa secara emosional ya. Kemudian ada juga perasaan tertekan.
Ya, barangkali pernah ngalamin juga ya. Kalau misalnya kita terus-menerus melihat pemberitaan itu, kita sendiri kemudian menjadi stres gitu ya. Menjadi stres, menjadi tertekan ya. Kemudian juga kita frustrasi ya, dan menjadi putus asa gitu ya dengan pemberitaan-pemberitaan tadi. Di mana kita nggak bisa ngapa-ngapain kan gitu ya. Apa sih yang bisa kita lakukan gitu ya? Kita nggak bisa ngapa-ngapain juga dengan pemberitaan itu gitu ya. Tapi semakin sering kita terkoneksi gitu ya dengan informasi tersebut, maka semakin apatis kita begitu ya. Jadi semakin frustrasi kita, semakin stres kita begitu ya. Kemudian yang kedua, ada pengaruh emosional gitu ya. Jadi pengaruh emosional ini ya misalnya ditandai dengan ketidakstabilan emosi. Emosi kita menjadi nggak stabil kan, naik turun gitu ya, mengikuti pemberitaan-pemberitaan tadi. Ya, kemudian ada juga perasaan bersalah. Biasanya perasaan bersalah itu muncul karena apa? Karena kita nggak bisa ngapa-ngapain kan, kita nggak bisa bantu. Ya kan, kita merasa kita tidak berdaya ya untuk bisa terlibat di dalam isu itu begitu ya, dan penurunan motivasi emosi kita gitu ya. Motivasi kita untuk bisa mengendalikan emosi kita itu kemudian bisa menurun, dorongan-dorongan untuk bisa mengelola bagaimana supaya emosi kita lebih stabil itu juga kemudian menjadi menurun. Ya, yang kemudian berdampak kepada 3 pengaruh sosial. Ya, jadi secara sosial kita juga tidak mau terlibat gitu ya dengan kesulitan orang lain ya, kemudian kita tidak punya minat ya untuk menyuarakan pendapat kita gitu ya. Kita juga tidak punya minat sosial ya, kita juga tidak tidak mau tahu istilahnya gitu ya, tidak mau tahu apa yang terjadi pada pemberitaan tersebut ya, apa yang diberitakan tersebut ya, dan juga pada perilaku yang keempat gitu ya. Jadi pada perilaku itu biasanya kita sulit untuk melakukan tindakan nyata gitu ya. Jadi kita terlalu terlelap dengan kondisi media sosial yang terus-menerus memberikan pemberitaan kita begitu ya, pemberitaan negatif ya untuk kita, sehingga kita juga kemudian kehilangan ya mengarahkan perilaku kita kepada tindakan-tindakan yang real, yang nyata gitu. Apa yang harus kita lakukan tuh kita nggak tahu gitu, seperti itu. Berarti tadi kan banyak ya Ibu dampaknya, mulai dari apatis, motivasinya makin turun, bahkan sampai yang merasa hampa, merasa mati rasa. Nah, saya jadi kepikiran sih Ibu, berarti hubungan kita sama lingkungan di sekitar kita itu bisa juga atau bisa banget terpengaruh nggak sih Ibu gara-gara outrage fatigue ini, kayak cara kita ngobrol, cara kita bersosialisasi, atau mungkin respons kita ke orang sekitar? Iya, bisa ya. Jadi dampaknya kepada lingkungan kita ya tentu menurun keterlibatan sosial kita begitu ya. Jadi individu itu cenderung withdrawn, iya kan, menarik diri gitu ya dari isu-isu yang muncul ya, menarik diri dari diskusi sosial ya, diskusi politik dan diskusi-diskusi isu-isu yang lain gitu ya, karena kita merasa lelah dan frustrasi gitu ya. Nah, bisa jadi kita juga kemudian menarik diri dari keaktifan kita pada komunitas tertentu gitu ya. Nah, komunitas itu kan sebenarnya sesuatu hal yang real gitu ya. Nah, dengan kita mengalami outrage fatigue ya, itu kita biasanya lebih menjauh lagi gitu dari komunitas real kita begitu ya, karena kita sudah terlalu tenggelam dengan pemberitaan-pemberitaan yang terjadi di media sosial tadi gitu ya. Kemudian bisa juga muncul konflik interpersonal ya kan, karena kita menjadi orang yang mudah marah, mudah emosi, sinis terhadap orang lain gitu ya. Kenapa? Karena kelelahan itu tadi kan. Makanya kalau kita lelah itu kan sebenarnya dampaknya bisa kemana-mana ya gitu ya. Jadi dampaknya bisa ke hubungan interpersonal ya, karena kita cepat emosi, cepat marah ya, menjadi sinis terhadap orang lain gitu ya. Kemudian empati sosial kita juga menjadi menurun ya kan ya, mati rasa, tidak peduli ya terhadap
persoalan orang lain gitu ya, atau penderitaan orang lain. Atau bahasa kita yang lebih ini adalah kita cuek gitu ya, sinis terhadap kejadian yang memicu kepedulian kita begitu ya. Kemudian juga bisa mengalami isolasi ya dan keterpurukan emosional gitu ya. Biasanya kita menghindari topik-topik sosial dan menjaga stabilitas emosi kita begitu ya, sehingga kemudian kita mengisolasi diri kita ya supaya kita tidak terlibat dengan pemberitaan-pemberitaan tadi gitu ya. Lalu kemudian kita juga bisa mengembangkan pola interaksi yang tidak bisa terlalu mendalam dengan orang lain gitu ya. Jadi interaksi yang kita lakukan dengan orang lain itu superficial ya sifatnya gitu ya. Jadi kurang bisa untuk bisa empati lebih jauh ya terhadap kebutuhan orang lain ya. Jadi ya permukaan aja lah gitu ketika kita mengenal orang lain. Barangkali itu juga disebabkan karena adanya rasa lelah kita begitu ya. Kalau misalnya kita terlalu dalam kita mengenal orang lain, barangkali nanti kita juga akan ketemu dengan isu-isu yang tidak menyenangkan atau informasi yang menggugah kemarahan atau emosi kita seperti itu. Betul, berarti pengaruh dari outrage fatigue terhadap lingkungan itu cukup banyak ya Bu, dan cukup ngeri juga kalau misalnya dampak ini tuh nggak segera ditangani gitu ya oleh orang profesional gitu. Nah, saya mau nanya lebih dalam lagi nih Bu tentang outrage fatigue ini. Biasanya orang-orang yang menghadapi kondisi ini itu dengan cara yang seperti apa sih Bu? Seperti kayak ada nggak sih respon tertentu dari orang yang mengalami outrage fatigue ini sendiri gitu? Yang paling kelihatan itu adalah withdrawn. Gitu ya, withdraw ya, atau menarik diri gitu ya. Jadi menarik diri ini adalah kecenderungan untuk menjauh dari pemberitaan atau isu sosial yang memicu kemarahan. Biasanya ini yang mendorong kita pertama menutup akun media sosial kita gitu ya, withdraw ya. Kemudian withdraw juga ciri-ciri yang keduanya adalah menghindari percakapan tentang topik sosial atau topik politik tertentu yang memang memicu kemarahan gitu ya, atau tidak lagi mengikuti pemberitaan itu gitu ya. Jadi itu adalah bentuk withdraw ya. Kemudian yang kedua yang tadi sudah saya sempat jelaskan di depan ya, sempat saya sebutkan di depan, doom scrolling ya, yang terus menerus gitu ya. Jadi meski merasa lelah, namun sebagian individu itu justru terus menerus menggulir berita ya, berita buruk yang seharusnya mereka hindari kan gitu ya. Tapi di dalam doom scrolling kita malah terus menerus gitu ya, sehingga kita merasa bahwa kita sudah terjebak di dalam siklus pemberitaan tadi gitu ya. Kemudian muncul juga perasaan bersalah jika kita berhenti untuk mengikuti itu begitu ya. Jadi perasaan bersalah itu muncul karena aduh kok kita nggak tuntas ya mengikuti pemberitaan itu gitu ya. Kok kita sepertinya lari ya dari isu sosial itu misalnya seperti itu. Itu juga bisa menimbulkan perasaan bersalah gitu ya, yang biasanya disertai dengan stres ya, insomnia atau kecemasan. Bisa loh orang jadi tidak bisa tidur ya gara-gara outrage fatigue ini gitu ya, sehingga dia mengalami insomnia. Itu sebabnya tadi yang sudah disampaikan ya. Barangkali outrage fatigue ini juga adalah salah satu gangguan psikologis yang membutuhkan bantuan atau penanganan secara komprehensif seperti itu ya, karena sudah ada tanda-tanda kehilangan empati, mati rasa ya, tidak peduli, cuek, apatis ya, kemudian stres kronis ya, tidak bisa tidur, cemas yang nanti barangkali mengganggu ke pola makan, pola tidur ya, pola hidup sehari-hari ya. Nah, itu juga nanti bisa mengganggu semua aspek kehidupan seseorang gitu. Nah, Ibu, ini specifically kita bakal bicara soal withdraw nih.
Nah, tadi kan sudah dibahas kalau withdraw itu salah satu respons dari seseorang ketika mengalami outrage fatigue ini. Nah, cara withdraw atau menarik diri ini apakah bisa dibilang tepat ya Ibu? Atau justru malah terjadi resiko lain? Soalnya sometimes orang juga malah merasa takut dianggap apatis atau bahkan dianggap ignorant sama situasi yang sedang ada. Ada dua sebenarnya ya kalau kita melihat withdraw ya. Yang pertama, withdraw itu bisa dianggap sebagai langkah yang tepat atau tidak tepat yang kedua, begitu ya. Bagaimana withdraw itu bisa dianggap sebagai langkah yang tepat ya? Yang pertama, saat kamu merasa kewalahan secara emosional, maka withdraw tepat. Sudah sangat lelah sekali gitu ya secara emosional, withdraw aja nggak apa-apa gitu ya, menarik diri aja nggak apa-apa dari pemberitaan itu ya. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah merasa burn out ya, atau misalnya merasa fatigue tadi ya, maka withdraw juga merupakan langkah yang tepat ya. Yang ketiga, ketika kita ingin membatasi paparan media tentang isu-isu yang toksik gitu ya, ini kan toksik itu bahasa kalian ya, tentang isu-isu yang toksik ya, ketika kita ingin membatasi paparan ya dari media yang membawa isu-isu yang toksik, maka withdraw adalah langkah yang tepat ya. Tapi withdraw ini bisa jadi langkah yang tidak sehat gitu ya, ketika kita melakukan withdraw itu jangka panjang, terus menerus gitu ya, sampai kemudian kita menjadi apatis gitu terhadap pemberitaan tadi, begitu ya. Atau bahkan dampaknya yang tadi ya, dampak interpersonal ya, kita apatis dengan orang lain misalnya gitu ya, kita jadi tidak mau bergaul dengan orang lain ya, tidak mau mengenal orang lain, bisa sampai ke sana gitu ya. Kemudian withdraw juga menjadi tidak sehat ketika dilakukan karena rasa tidak berdaya yang terus-menerus kita rasakan. Ya, perasaan tidak berdaya, perasaan tidak mampu begitu ya. Kalau itu terus-menerus ya, maka withdraw ini juga menjadi sebuah cara yang kurang sehat begitu untuk dilakukan. Gitu ya. Jadi bisa sehat bisa nggak sehat gitu. Kita melihat dulu kondisinya seperti apa. Oh gitu, berarti ada dua kemungkinan nih ya Bu ya, antara withdraw yang membuat tidak sehat, ada juga yang membuat sehat. Yang membuat sehat tadi itu ada banyak banget ya nih. Salah satunya itu adalah dengan membatasi, kita tuh jadi membatasi diri kita dari berita-berita toksik kalau kata Bu Ida tadi gitu. Kalau yang nggak sehatnya, kita itu jadi kita itu bikin apa ya? Apatis. Bikin apatis karena terlalu lama. Iya. Oke, nah setelah mendengarkan penjelasan dari Bu Ika barusan, saya ada satu pertanyaan lagi nih Bu. Kira-kira ada nggak sih strategi yang menurut Ibu itu sangat efektif untuk menghadapi outrage fatigue ini? Ya, tentunya ada ya strategi untuk menghadapi outrage fatigue ini ya. Salah satunya adalah kita menyaring informasi kita secara sadar gitu ya. Jadi ketika kita menggunakan media sosial, kita coba untuk saring gitu ya. Kita coba untuk menseleksi gitu ya informasi-informasi yang ada di media sosial ya. Tentunya semua informasi yang kita konsumsi itu kita buat jangan terlalu berlebihan gitu ya untuk dikonsumsi begitu ya. Kemudian yang kedua, fokus pada aksi bukan reaksi gitu ya. Jadi fokus pada aksi itu misalnya begini, ketika kita melihat ada pemberitaan atau kita terus-menerus ya misalnya dipapar oleh pemberitaan atau isu-isu negatif ya, maka kita akan berpikir ini isu negatifnya tentang apa sih gitu ya. Apakah memang isu-isu negatif ini memang membutuhkan bantuan misalnya
ya, seperti kitabisa.com ya. Nah, itu adalah orang-orang yang berfokus pada aksi gitu ya, bukan reaksi gitu ya. Misalnya kita mengumpulkan donasi misalnya gitu ya untuk bisa membantu penderitaan orang lain ya. Kemudian strategi yang tepat untuk menghadapi outrage fatigue juga memberikan ruang untuk istirahat emosional. Ya, nah ini tolong juga untuk Gen Z gitu ya, yang memang setiap harinya terpapar oleh pemberitaan di media sosial gitu ya. Tolong beri deh ruang untuk istirahat emosional kita begitu ya. Jadi ambil media break gitu ya, atau biasanya saya itu menggunakan istilah istirahat dari media sosial gitu ya. Jadi media break gitu ya, atau puasa digital gitu ya. Nah, puasa digital ya itu juga dapat memberikan ruang untuk istirahat kita ya secara emosional gitu ya. Kemudian kita juga mengalihkan ya energi kita untuk aktivitas positif di dunia nyata gitu ya. Jadi tidak selalu kehidupan kita itu tidak selalu kehidupan digital atau kehidupan di dunia maya gitu ya, sampai-sampai kita melupakan kehidupan kita di dunia nyata gitu ya. Jangan sampai itu seperti itu ya. Kemudian juga yang paling penting itu adalah merawat kesehatan mental dan emosional kita. Ya, karena kepedulian itu tentunya dimulai dari merawat diri sendiri, self care gitu ya. Jadi itu juga menjadi hal yang penting ya. Kalau misalnya kita sudah mulai agak terganggu-ganggu nih ya dari pemberitaan tadi, maka kita ya jangan malu untuk berkonsultasi dengan profesional gitu ya. Kalau misalnya kita sudah kewalahan banget dengan pemberitaan lalu kita menjadi lelah begitu secara emosional ya, datang saja ke psikolog gitu ya. Kalau di UNER itu ada UPP ya, jadi saya sekalian nih promosi UPP gitu ya. Jadi silahkan di sana banyak sekali psikolog yang nanti bisa membantu kalau memang kalian sudah mengalami kewalahan gitu ya secara berlarut-larut. Kemudian jaga keseimbangan hidup. Pola tidur, pola makan, olahraga ya, itu membuat kita menjadi lebih sehat dan lebih fresh gitu ya. Bahkan ketika kita menghadapi isu-isu di media sosial, kalau misalnya kondisi kita juga dalam keadaan sehat mental, maka kita akan lebih bisa untuk menyaring informasi apa yang penting, informasi apa yang tidak penting begitu ya, informasi apa yang membutuhkan perhatian kita, informasi apa yang bisa kita abaikan misalnya gitu ya. Dalam keadaan kita sehat itu bisa kita lakukan ya. Lalu kemudian kelilingi diri kita dengan orang-orang yang suportif dan positif gitu ya, karena bisa jadi di media sosial kita menghadapi informasi-informasi yang negatif. Kalau di dunia nyata kita juga menghadapi informasi yang negatif, tentunya itu jadi double combo begitu ya untuk untuk bisa membuat kita menjadi kelelahan gitu ya dengan informasi-informasi yang datang di dalam kehidupan kita ya. Tapi kalau misalnya kita dikelilingi oleh orang-orang yang suportif, oleh orang yang positif ya, tentunya di dunia nyata kita akan lebih mendapatkan hal-hal yang positif gitu ya. Meskipun di dunia maya barangkali kita mendapati hal-hal yang negatif gitu ya. Jadi itu barangkali strategi-strategi yang bisa dilakukan untuk terhindar dari outrage fatigue. Nanti kan tadi ada macam-macam ya Bu strateginya yang mungkin bisa diterapkan juga oleh para survivors yang mungkin merasakan gejala-gejala dari outrage fatigue ini, mulai dari puasa digital sampai yang terakhir berkonsultasi ke psikolog atau tenaga profesional kalau misalnya dirasa sudah kewalahan. Nah, Ibu ini sedikit relate. Jadi tadi kan kita strateginya dalam menghadapi outrage fatigue. Nah, ada nggak sih Ibu langkah preventif untuk mencegah kita dari mengalami outrage fatigue ini, terutama buat teman-teman kita nih yang emang aktif di media sosial dan peduli banget sama isu-isu sosial. Ya, preventif ya, berarti untuk mencegah begitu ya. Untuk mencegah tentunya
kita bangun kebiasaan konsumsi informasi yang sehat gitu ya. Jadi itu yang tadi saya bilang ya, semakin kita matang, ya kan, semakin kita matang secara pribadi, kita juga akan matang dalam menseleksi informasi-informasi yang ada di luar sana begitu ya, yang ada di luar diri kita gitu ya. Jadi membangun kebiasaan konsumsi informasi yang sehat ini juga bisa dipelajari gitu ya. Jadi bukan sesuatu yang sulit gitu ya. Jadi ini bisa dipelajari. Bagaimana caranya? Kita menentukan waktu khusus untuk membaca berita misalnya. Ya, misalnya hanya 1 atau 2 kali sehari. Ini juga mengendalikan kita dalam menggunakan media sosial secara intens begitu ya. Kemudian pilih informasi yang kredibel gitu ya. Jadi sumber informasi yang kredibel ya, informasinya juga informasi yang kredibel. Barangkali sekarang banyak sekali informasi-informasi yang dalam tanda kutip receh. Iya kan? Receh tapi mengganggu gitu ya. Iya kan? Receh tapi mengganggu gitu ya. Sampai-sampai ada istilahnya apa? Brain rot. Iya kan? Berarti kan sudah mengganggu pikiran kita kan gitu ya. Sudah mengganggu otak kita begitu informasi-informasi itu gitu ya. Nah, itu kalau misalnya terlalu banyak kita konsumsi juga kan itu tidak terlalu bagus. Ya, sehingga apa? Tentukan waktu khusus untuk membaca informasi gitu ya, dan batasi gitu ya. Kalau perlu ya cuma 1 sampai 2 kali lah sehari gitu ya, dan itu pun dalam waktu yang tidak terlalu lama gitu ya. Nah, kemudian juga gunakan fitur media sosial yang menyaring konten. Kita mengenal istilah mute, unfollow ya, filter topik ya. Nah, itu juga bisa digunakan. Ya, kalau misalnya ada orang yang sering share informasi yang toksik tadi begitu ya, maka kita harus berani mengambil tindakan unfollow misalnya. Gitu ya. Jadi unfollow orang tersebut begitu, supaya pemberitaan yang di-share oleh dia itu tidak muncul terus di dalam akun media sosial kita gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, melatih kesadaran diri dan emosi. Ya, sadari perasaan lelah, jenuh, frustrasi ya. Kenali sinyal itu. Kalau misalnya itu sudah terjadi, sudah kita rasakan, maka itu adalah sinyal kita untuk beristirahat. Ya. Jadi mengenali dulu tanda-tanda itu, lelah, jenuh, ya, apatis, frustrasi, stres gitu ya. Itu sinyal yang sangat kuat loh. Yang bisa kita rasakan begitu ya. Nah, kalau misalnya itu sudah terjadi, ambil rehat gitu ya, waktu untuk beristirahat gitu ya. Kemudian juga, nah, ini biasanya sering disarankan oleh psikolog-psikolog melatih mindfulness atau meditasi. Ya, ketika kita sudah mulai pikiran kita tidak tenang begitu ya, emosi kita juga reaktif misalnya gitu ya, maka kita ambil waktu untuk bermeditasi ya, mindfulness, tarik nafas, hembuskan, iya kan, inhale, exhale, iya kan, seperti itu ya. Kemudian juga barangkali kita menenangkan diri kita ya, mengambil waktu untuk sendiri misalnya begitu ya, tanpa pegang handphone begitu ya. Nah, ini juga hati-hati, biasanya di antara kalian tuh ada yang FOMO. Takut ketinggalan pemberitaan gitu ya. Nah, itu juga harus dikendalikan ya. Nah, kemudian juga hindari respon emosional yang berlebihan di media sosial gitu ya. Jadi reaksi spontan terhadap isu-isu yang sering memicu kelelahan jangka panjang ya, itu juga nanti akan bereaksi kembali ke emosi kita gitu ya, akan kembali ke emosi kita menjadi lebih reaktif gitu ya. Kalau misalnya kita bereaksi secara spontan gitu terhadap isu-isu tadi. Nah, itu kaitannya juga yang tadi saya sebutkan di awal, itu kaitannya dengan algoritma tadi begitu. Kalau misalnya kita
likes ya, langsung likes ya, langsung komen misalnya gitu ya, itu adalah reaksi yang spontan yang kita nggak dipikir dulu nih dampaknya seperti apa gitu ya. Nah, kita juga merasa harus mengembangkan perasaan, jangan merasa harus menanggapi semua isu itu yang sedang tren gitu ya, itu dengan serius begitu ya. Jadi kita tidak pernah tahu ada isu apa di balik sebuah isu gitu ya. Nah, kita tidak tahu ada apa di balik sebuah isu begitu ya, ada problem apa begitu ya. Nah, belum apa-apa kita sudah terlibat di dalam pemberitaan itu misalnya gitu ya, padahal kita tidak tahu apa-apa. Nah, itu juga bisa menimbulkan kelelahan gitu ya, sehingga jangan merasa bahwa kita harus selalu menanggapi semua isu itu dengan serius gitu ya, dan fokus aja pada isu yang memang sesuai dengan apa yang ingin kita ketahui begitu ya, atau yang ingin kita pahami begitu ya, sementara kita mengabaikanlah isu yang lain yang membuat yang menurut kita tidak penting seperti itu. Berarti untuk langkah preventifnya itu cukup banyak ya, mulai dari kita harus bisa membatasi diri kita untuk membaca berita-berita yang ada di media sosial, terus kita juga harus bisa mencari informasi yang kredibel, yang gitu. sehat ya. Jangan asal ambil informasi tanpa sumber yang jelas gitu. Selain itu kita juga harus belajar untuk mengenali emosi kita. Iya, benar. mengenali Jadi emosi. Kita harus tahu ketika kita merasa lelah, ketika kita merasa marah dengan semua berita-berita yang kita konsumsi begitu. Dan tadi juga ada salah satu langkah yang biasanya disarankan oleh psikolog, yaitu meditasi tadi ya. Meditasi, mindfulness ya, ambil waktu untuk sendiri ya, tanpa pegang medsos ya. Kemudian juga tadi self care tadi penting tuh. Benar, jadi mungkin ada savers yang merasa relate dengan keadaan outrage fatigue gitu ya, mungkin sudah merasa sedang terpapar oleh outrage fatigue, mungkin bisa melakukan langkah-langkah preventif yang sudah dijelaskan oleh Bu Ike tadi, begitu. Nah, menarik banget ya Ibu, jujur saya sangat excited banget sama topik kali ini. Dan pastinya topik kali ini dan pembahasan yang udah kita bahas barusan membuka banyak wawasan baru untuk para savers. Benar banget, karena pembahasannya relate gitu ya dengan kondisi kita, di mana kita sekarang ada di era gak bisa lepas gitu dari media sosial gitu. Nah, untuk Bu Ika sendiri mungkin bisa memberikan satu pesan untuk teman-teman yang mungkin tanpa sadar sedang terpapar oleh outrage fatigue ini sendiri gitu. Iya, pesan saya satu ya, satu aja ya. Kalau misalnya sudah mulai mengenali ada kelelahan, ya, stres, ya, kemudian mulai muncul apatis, ya, apalagi itu misalnya sudah mengganggu relasi kita dengan orang lain gitu ya. Jadi tidak hanya tidak nyaman secara emosional, tidak nyaman untuk diri sendiri, tapi juga membuat relasi dengan orang lain juga menjadi tidak nyaman ya. Maka barangkali itu saver sudah membutuhkan bantuan psikologis gitu ya. Jadi bantuan dari profesional ya, dan ini tolong jangan terlambat begitu ya, karena kalau misalnya terlambat ini bisa juga jatuh ke dalam kondisi frustrasi yang amat sangat begitu ya, bahkan bisa menjadi depresi seperti itu ya. Jadi seserius itu dampaknya begitu ya, kelelahan dengan pemberitaan ini begitu ya. Jadi kalau misalnya sudah mulai mengenali, coba kenali dulu ya kondisi-kondisi kalian ya, seperti apa ya. Kemudian kalau misalnya sudah merasa tidak nyaman dan tidak bisa mengendalikan ya rasa tidak nyaman itu, maka silahkan mencari bantuan profesional ya. Saya pesannya itu aja sih gitu ya, selain pesan-pesan tadi ya, bijaksana dalam menggunakan media sosial gitu, karena kita ini semua pengguna media sosial aktif gitu ya. Nah itu bijaksana aja dalam menggunakan media sosial, saring
ya informasi-informasi mana yang penting untuk kalian, mana yang tidak penting untuk kalian, tidak apa-apa, withdraw aja begitu ya, karena tadi withdraw juga ada dampak positifnya ya. Jadi kalian menarik diri aja dari keterlibatan kalian terhadap isu-isu tersebut, dan kalau misalnya sudah mengenali bahwa kalian sudah mengalami adanya gangguan ya yang terkait dengan pemberitaan-pemberitaan toksik tadi ya, silahkan kalau misalnya tidak bisa mengendalikan diri sendiri, kalian boleh mencari bantuan dari profesional. Itu aja. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama. Nah, buat para savers boleh banget diterapin ya. Mungkin kalau kalian ngerasa udah capek banget nih ngeliat berita negatif, boleh banget reach out ke tenaga psikolog, ke layanan profesional yang mungkin bisa membantu kalian bangkit dari situasi ini. Nah, nggak kerasa banget Ibu, obrolan kita hari ini padat banget dan penuh insight, jujur buat saya pribadi juga. Dan saya yakin banyak teman-teman, banyak savers yang relate banget sama topik kita hari ini. Bener banget. Nah, jadi ternyata outrage fatigue itu bukan hanya sekedar soal capek karena terpapar berita negatif di media sosial, tapi juga capek secara emosional karena terlalu sering merasa harus peduli terhadap semua isu yang kita baca. Bener banget. Dan semoga setelah ini kita semua jadi lebih sadar untuk menjaga keseimbangan antara peduli dengan merawat diri kita sendiri ya. Iya, setuju banget. Nah, karena kita sudah sampai di penghujung podcast kali ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Iya, sama-sama dengan senang hati. Karena sudah bersedia menjadi narasumber sekaligus pembicara pada episode kali ini. Terima kasih juga untuk para savers yang udah dengerin podcast kita sampai akhir. Kami harap obrolan kita hari ini bersama dengan Bu Ike bisa memberikan banyak insight baru untuk kita semua. Benar, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya savers. Nah, tapi sebelum kita berpisah nih Bu, kita mau ajak Bu Ike buat sama-sama nyebutin tagline dari Erlangga Safe Space. Nanti kalau saya bilang Erlangga Safe Space, save me, save you, save us, gitu ya Ibu. Oke, kita coba. Erlangga Safe Space, save me, save you, save us. See you di podcast selanjutnya savers. Bye. BTW tadi sempat disebut-sebut soal curhat anonim ya. Kalau boleh tahu itu soal apaan sih? Jadi, curhat anonim itu adalah salah satu layanan dari Erlangga Safe Space yang menyediakan ruang bagi para savers untuk mencurahkan isi hatinya secara anonim. Jadi savers itu nggak perlu takut identitasnya itu terungkap karena 100% kerahasiaannya itu bakal terjaga. Jadi buat savers yang bingung mau curhat kemana, bisa banget langsung scan QR atau ke link di bawah ini ya. Oh gitu. Oke deh, mungkin nanti lain kali aku coba kalau aku lagi pusing kali ya. Makasih ya informasinya. Iya, sama-sama, terima kasih kembali.